Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulurku yang ada di mana saja berada, mungkin di malam tahun baru ini, untuk teman-teman rekan-rekan lagi pada dikasih kesehatan ya. Sehat itu bermacam-macam, sehat jiwanya, rohaninya, dan masih banyak yang perlu digali masalah kesehatan. Untuk malam hari ini, malam tahun baru ya, kalau bisa kita rubah diri kita sendiri. Untuk teman-teman, ayo kita rubah jadi baru. Apa itu arti baru? Berarti buka lembaran baru, tinggalkan yang lama-lama. Saya ada tips sedikit ya untuk rekan-rekan, mungkin teman yang memantau videoku. Jadi kadang-kadang orang sering ada meluap ya, rasa emosinya meluap. Kadang bertanya-tanya, kok bisa ya meluap-meluap, ada apakah dengan diriku? Itu ada tipsnya biar kita tahu ada energi apa di dalam tubuh kita. Jadi hanya kita yang harus berusaha tahu kenapa saya harus marah-marah, suasana bukannya jadi kayak hawanya itu panas, mudah tersinggung. Itu harus untuk teman-teman yang punya rasa begitu, biar tahu di dalam tubuh kita itu ada energi negatif atau tidak. Saya ada tips sedikit tadi, bakar rokok. Tolong jangan ditiru ya adegan ini merokok, tapi bagi merokok jangan sok takut, kalau mati dibakar lagi. Ini teman, bicara tentang emosi, saya ada sedikit tips untuk teman-teman dulu. Kadang ada orang ya yang tersinggung sedikit itu emosinya meluap-meluap. Jadi untuk teman-teman yang merasa punya jiwa begitu ya, kok kadang bertanya, kok saya jadi emosian begini. Itu cara memprediksinya sederhana sekali. Cukup untuk teman itu ya, siapkan pertama medianya ya, gelas. Setelah itu siapkan air garam. Yang kedua garam. Lalu siapkan cuka. Yang keempat, garam itu taruh kurang lebihnya 2 sendok makan, masukin ke gelas. Yang kedua, taruh cuka kurang lebihnya 1 sendok ya, sendok makan. 1 cuka itu 1 sendok makan. Dan air jangan penuh-penuh ya, kurang lebihnya ya 90%. Pakai gelas yang bening aja. Setelah garam dimasukin, dikasih cuka, dikasih air, lalu teman tinggal berdoa. Yang pertama bismillah ya, otomatis itu doa pertama bismillah. Kita baca Al-Fatihah 7 kali, A'udzu birabbin nas sama 7 kali, kulhu 7 kali. Nah, di saat baca kulhu 7 kali, tahan napas, baca kulhunya, tahan napas, hembusin ke air yang udah ada garamnya, cukaknya, airnya itu di gelas.
ilpin, dan minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk lewat air ini ya Allah. Kiranya badan saya ada energi-energi yang kurang baik untuk diri saya sendiri, berikanlah petunjuk. Itu aja. Dan setelah itu air itu ditaruh di bawah tempat tidur ranjang, yang punya ranjang, yang khususnya yang punya ranjang, silakan kita taruh di bawah ranjang, kita tidur. Dan ntar lihat apa yang terjadi di saat kita pagi-pagi bangun. Apakah air itu berubah warnanya maupun tidak. Kalau berubah warnanya kayak kotor-kotor begitu, bintik-bintik, berarti di dalam tubuh orang yang tidur di atas ranjang itu ada energi-energi yang itulah apa ya, negatif, itu kesedot. Nah, itu hanya sekedar bagaimana caranya biar tahu di dalam tubuh kita itu ada energi-energi yang positif, negatif, itu dengan cara itu. Kalau pagi-pagi dilihat airnya bening, berarti enggak apa-apa. Itu emang emosi, itu bawaan dari karakter, itu emang susah. Tapi kalau di saat kita udah dikasih yang tadi saya omongin, ada perubahan warna, airnya kotor keruh, berarti itu ada di dalam tubuh kita ada energi yang negatif. Jadi untuk mengatasinya, kita kalau emang ada di sekitar kita ada kiai, ada apa yang di bidangnya kebatinan, ya minta tolong aja, ini bagaimana solusinya. Ntar jadi insya Allah dengan sendirinya kan hilang. Itu cara prediksi di dalam tubuh kita ada energi negatif positif dengan media air garam tadi yang tadi saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja teman ya, kiranya bermanfaat obrolan saya ke teman-teman di saat tahun baru ini ya. Bentar lagi tahun baru, kiranya manfaat. Tolong bagikan, tolong di-share, karena apa teman? Sebaik-baiknya orang yang manfaat untuk orang lain. Jadi sekarang jangan kita ketipu sama penampilan. Kalau zaman wali dulu, orang pinter nyamar jadi orang bodoh. Itu zaman wali ya. Wali itu luar biasa, pakaiannya compang camping, wah pokoknya kayaknya lihat aja bagaimana ya. Itu zaman wali. Zaman dulu itu orang pinter itu nyamar jadi orang bodoh. Nah kalau sekarang balikannya, orang bodoh pada nyamar jadi orang pintar. Ini udah balik dunia. Hati-hati untuk teman-teman rekan-rekan, apalagi kalau ibaratnya datang ke orang pintar di ujung-ujungnya larinya ke duit. Hati-hati. Dan saya punya pesan lagi satu, untuk karena sekarang udah nggak dipungkirin lagi ya, teknologi udah maju ngikutin zaman. Banyak anak-anak kecil yang suka nonton konten-konten yang bukannya menuntun ya, tapi malah menyesatkan. Kalau bisa itu HP untuk disetting jadi untuk tontonan dewasa maupun yang dibatasin lah untuk anak-anak. Jangan sampai tontonan orang dewasa ditonton sama anak-anak.
itu berbahaya sekali. Nah, itu mungkin ada cara-caranya lah orang yang udah tahu biar ini nggak bisa ditonton bagaimana. Kadang kemarin saya lihat ya anak kecil itu belum waktunya nonton tontonan yang itu belum waktunya ditonton. Ini untuk orang-orang yang sudah punya anak, keluarga, mungkin bisa ya disetting itu HP-nya biar kalau dikasih anak-anak biar tontonannya itu ya sesuai dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak nonton tontonan orang dewasa. Mungkin itu saja pesanku dari saya sendiri. Jadi kiranya bermanfaat, tolong dibagikan, karena setiap saat kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang bermanfaat, orang yang berguna untuk orang lain. Di saat Allah menguji kita bisa nggak bermanfaat, nah di saat itu kita harus buktiin doa kita diuji. Kiranya mungkin teman bisa menilai sendiri mana yang berguna untuk orang lain, mana yang manfaat. Mungkin dulur-dulur yang tahu ya. Kalau kita jangan lihat siapa yang ngomong, tapi isi daripada omongan itu. Kan begitu teman ya. Sekali lagi saya minta tolong dibantu share, karena saya sendiri bikin konten permulaan ya. Jadi minta dibantu biar saya bisa ngupload video semangat ya. Kiranya manfaat silakan ditonton, kalau nggak manfaat nggak usah. Dan saya tunggu komen-komen dari dulur-dulurku. Oke, saya berdoa semoga yang share videoku, yang subscribe, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Mungkin itu saja yang dapat saya kabarkan ke teman-teman. Ini malam tahun baru ya, ini alhamdulillah hujan, jadi saya di rumah aja. Mungkin yang akan datang untuk pidato misteri akan dikurangin lab pengamalan, karena kemarin ada rekan maupun teman yang ngasih solusi ya, kalau bisa jangan bikin konten malam ya, nggak apa-apa selama masih ada yang lebih baik daripada malam. Cuma saya nggak bisa berhenti saja, paling dikurangin. Emang sih benar yang dikatakan teman saya yang ada jauh di sana yang nggak bisa disebutkan namanya. Terima kasih banyak untuk dukungannya dan nasihatnya, karena saya masih banyak kekurangan, intinya banyak kekurangan. Saya minta dukungannya aja, dibantu share-nya. Dan saya mungkin untuk pidato misteri yang akan datang, insya Allah kalau dikasih umur panjang, untuk misterinya mungkin caranya pembuktian itu pun nggak malam hari, jadi nggak mau bikin remang-remang, itu dibikin real siang mungkin. Misalnya lokasi ini ada apanya, insya Allah ya, jadi nggak masalah banyak orang, yang penting kan itu real dibuktiin. Nah, yang kedua itu pun harus pakai perhitungan. Setiap orang yang pintar, yang berilmu, semuanya punya kelemahan masing-masing. Semuanya makhluknya Allah itu punya kelemahan. Jadi kalau mau pembuktian, mau menarik sesuatu, barang, benda dari sesuatu, itu harus diperhitungkan dari harinya dan pokoknya lain-lainnya. Nggak bisa sembarangan, karena setiap orang itu, contohnya orang ini lahirnya hari ini, kelemahannya hari ini. Nah, itu pun barang begituan sama.
Jadi masing-masing itu punya kelemahan, harus pakai hitungan, nggak bisa sembarangan setiap saat. Cuma bisa diambil di siang hari bisa, jadi nggak tipu-tipu, itu real siang hari bisa. Namanya ilmu itu dimana tempat kapan saja itu bisa, cuma kita harus pakai perhitungan. Misalnya di daerah sono suka ada gini-gini, kita harus cek dulu, tek ini yang nunggu ini makhluk ini, berarti ini harusnya diambilnya hari ini jam sekian, siang hari bisa. Jadi nggak langsung jangan, karena semua orang semua makhluk ada kelemahannya dan sama kayak manusia, karena itu juga bernyawa. Ada jenis setan, jin lah, yang lain-lainnya, pokoknya intinya itu makhluknya Allah. Cuma semua itu ada kelemahannya, nggak mungkin enggak. Jadinya yang akan datang mungkin ya cara pembuktiannya di Darto Misteri mungkin siang, dan untuk kegiatan malam ya dikurangin, nggak kayak kemarin mungkin ya, karena saya juga sempat berpikir apa keuntungan dari penonton dan apa untungnya saya berpikir kalau yang saya inginkan sekarang biar penonton dapat keuntungan nonton kontenku dan saya pun dapat. Contohnya keuntungan daripada memberi wawasan dan lain-lainnya. Pokoknya intinya itu kita bikin konten yang itu, jangan yang itu tapi setelah nonton nggak ada pemasukan untuk ini. Kalau bisa dirubah untuk tahun yang akan datang. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas. Untuk dulur-dulurku, tak akhirin videoku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat tahun baru.